Sudah siap buat belajar hari ini? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Satuan berat. Oke, ini ada video literasi dulu, coba diperhatikan. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Apakah teman-teman tahu apa saja sifat-sifat benda? Perhatikan ya. Seperti yang kita ketahui, di sekitar kita ini ada banyak sekali jenis benda, teman-teman. Nah, setiap benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau berdasarkan wujudnya, benda bisa dikelompokkan menjadi 3, yakni benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita bahas sifat-sifat benda padat, benda cair, dan gas tersebut yuk. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sifat-sifat benda padat adalah bentuknya tetap, dapat diubah bentuknya dengan menggunakan cara tertentu, mempunyai massa. Contoh benda padat diantaranya adalah batu, besi, dan kayu. Sifat-sifat benda cair adalah bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, menempati ruang, mempunyai massa, permukaan benda cair yang tetap akan selalu datar, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Contoh benda cair antara lain adalah air dan minyak. Sifat-sifat benda gas adalah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya, menempati ruang, mempunyai massa, menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas adalah asap. Nah, itulah sifat-sifat benda baik benda padat, cair, dan gas. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, lulu.id. Like, comment, share, dan subscribe. Yang bisa menjelaskan tadi video literasi ini tadi tentang apa? Apa? Sifat benda padat, cair, dan gas. Jadi benda wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Sifatnya sama-sama apa beda sih yang wujud benda? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengetahui sifat wujud benda. Lalu yang kedua adalah memahami satuan berat. Dan yang terakhir adalah memahami arti hidup sederhana. Hari ini kita akan mempelajari ketiga hal. Peta konsep wujud benda. Apa yang dimaksud peta konsep wujud benda? Jadi berdasarkan literasi yang tadi ini, aku jadi nanti dulu bentar ya buat menggambar peta konsepnya. Buku sama alat tulisnya sudah disiapkan. Nanti kita ada tugas menulis soalnya. Wujud benda tadi ada berapa? Berdasarkan literasinya tadi? 3. 3 itu ada apa saja toh? Ada padat, ada cair, ada gas. Coba aku mau pakai satu wujud benda dulu. Benda padat. Benda padat itu kira-kira sifatnya gimana tuh benda padat? Iya, padat. Berarti bentuknya gimana?
Bentarnya itu kira-kira tuh gimana? Tetap apa berubah apa gimana? Ini gimana? Bentuknya tetap. Bentuk tetap. Terus apa lagi? Selain bentuknya tetap. Keras. Kalau misalnya aku bilang kalau keras, boneka itu termasuk benda apa tuh? Padat. Apakah boneka itu keras? Tidak ada. Berarti belum tentu benda padat itu pasti keras. Selain bentuknya tetap, kira-kira apa? Ayo, apa tadi? Bisa dipegang. Bisa dipegang. Boleh, bisa dipegang. Dan bisa dipegang. Bisa dilihat. Bisa dilempar. Dipegang. Ini nggak salah. Punya berat nggak? Oh, benda padat itu? Iya. Punya berat. Beratnya itu tetap atau berubah? Tetap. Berarti beratnya tetap. Contohnya apa tuh? Contohnya benda padat itu apa? Batu. Boleh. Contohnya batu. Terus apa lagi? TV. Kursi. Meja. Kursi. Remote. Pintu. Tanah. Lantai. Sip. Orang. Sip. Itu termasuk benda apa? Oke. Di sini masih ada cair sama gas. Sekarang aku ingin kalian coba mengisi. Kalian sendiri yang jawab. Kira-kira cair itu sifat benda cair itu gimana? Sifatnya benda gas itu gimana? Contohnya apa? Yo, nafal masih Pak? Isi Pak, yang cair. Gak apa-apa. Tadi aku bentuknya berubah. Ayo Pak. Nah, salah satu. Tulis. Gak apa-apa. Tulis di sini. Nah. Ayo. Apa? Enggak satu kata. Enggak, maksudnya udah satu aja. Satu jadinya satu. Sifatnya nomor satu. Bentuknya gimana? Oke, sip. Bentuknya berubah. Selain bentuknya berubah, sifat benda cair apa? Selain bentuknya berubah, gimana? Dia ini bentuk ini. Lah beratnya gimana? Beratnya gimana? Apa? Boleh? Mau ditulis? Ayo. Beratnya yuk, beratnya gini yuk. Kalau benda padat kan beratnya tetap, kalau benda cair tetap enggak? Enggak? Bisa diisi lagi. Ini kalian beli minuman. Ya. Itu penuh tuh. Ya. Misalnya penuh, nah dipindah ke gelas yang besar. Isinya kan tetap sama seperti itu atau berkurang? Menyelesaikan gelas kan? Iya. Berarti biasanya ini adalah arti dari bentuknya berubah tuh. Misalkan ada itu salah satunya itu dari air yang di botol, kalau dipindahkan ke gelas berarti dia bentuknya menyerupai gelas. Sekarang yang aku tanyakan adalah beratnya. Misal aku beli air minum, air mineral 1 liter dari tokonya 1 liter, tak pindah ke ember. Apakah berat dari air 1 liter itu nambah apa berkurang apa tetap? Berkurang. Yang karena dimasukkan ke dalam
Yang berubah adalah bentuknya. Terus, contohnya benda cair apa? Aku mau salah satu siswa yang Mbak Selvi. Contohnya benda cair apa Mbak? Satu aja. Contohnya benda cair apa Mbak Selvi? Banyak nih benda cair. Apa? Apa? Contoh benda cair. Apa? Selain air dong. Apa? Sirup. Sirup. Apa lagi? Madu. Minyak. Apa? Susu. Minyak, susu cair itu juga termasuk benda cair. Tempo juga termasuk. Oke, kita masuk ke gas. Sifat benda gas. Yang tahu sifat benda gas? Ayo, air sudah mempelajarinya. Gas apa? Itu contohnya udara boleh. Kita ke sifatnya dulu deh. Jangan contohnya dulu, sifatnya dulu. Sifatnya benda gas kemarin apa? Apa di pertemuan sebelumnya sifatnya benda gas apa? Gimana? Bentuknya gimana? Ayo bentuknya gimana? Bulat tuh kalau bentuk galon. Bentuknya? Bentuknya apa? Bentuknya berubah menyesuaikan apa? Iya, sesuai ruangan atau tempat. Terus masanya gimana? Beratnya gimana? Beratnya tetap atau berubah? Beratnya berubah. Berat juga berubah. Contoh halnya benda gas apa aja? Apa? Udara. Terus apa lagi? Udara, kentut, parfum. Apa lagi? Gas LPG. Gas LPG. Isi dari gas LPG itu termasuk benda gas. Oke. Inilah yang dinamakan peta konsep wujud benda. Sampai sini paham dulu? Enggak, nanti dulu. Oke, setelah memahami peta konsep wujud benda, sekarang aku mau kalian berkelompok. Kelompoknya satu deret meja aja ya. Isi 4 orang ya. Ini kelompok 1 punya Bayu. Masalah kelompok 2. Yuk, kelompok 3. Oke, tugas kalian perhatikan. Tugas kalian adalah silakan kalian mengamati. Harusnya ini ada di lingkungan luar sekolah, cuman karena kondisi kita kelas 6 sedang ujian, jadi takutnya mengganggu. Kita di dalam kelas aja nggak apa-apa ya. Di kelas ini kan banyak sekali wujud benda, iya nggak? Banyak banget benda, yang benda cair, benda gas, benda padat, banyak sekali. Tugas kalian adalah coba perhatikan. Tugas kalian adalah kelihatan nggak ini? Munculnya nggak pulang soalnya. Tugasnya nanti ditulis di buku tulis masing-masing ya. Terkelompok satu. Kelihatan nggak tulisannya ini? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Lepas ya peta konsepnya nggak apa-apa ya. Udah paham? Yang belum paham dia panas sama boleh. Nah, belum paham nggak? Ini sudah paham? Peta konsep wujud benda itu jenis macam-macam wujud benda, sifatnya sama contohnya aja. Kalau misalnya belum paham, mulai tugas ini, insya Allah jadi makin paham.
hapus dulu ya. Tulisannya dulu masih ada. Kok kamu boleh dihapus tulisannya? Kelihatan ya tulisannya? Kelihatan. Tugas kalian adalah melakukan pengamatan terhadap benda di sekitarmu. Kita pakainya lampu saja, ya baca. Kemudian tuliskan hasil pengamatan yang berisi tentang 1. Nama bendanya apa? 2. Bahan pembentuknya apa? 3. Wujud bendanya apa? Lalu yang keempat adalah fungsi benda. Contoh misalnya, Bu Rizky pakai nama bendanya misalnya di dalam kelas ini aku pakainya meja. Bahan pembentuknya meja itu terbuat dari apa? Kayu. Dari kayu. Terus wujud bendanya apa? Ayo wujud benda tadi ada berapa? 3. Apa aja? Ada cair gas. Berarti wujud bendanya ada. Terus fungsinya apa? Meja itu untuk apa? Tulis. Untuk menulis, untuk belajar. Untuk belajar. Oke, sampai sini paham dulu? Sampai sini paham? Oke. Silakan kalian buat sebutkan 3 macam benda. Ya, kalau ini kan Bu Rizky cuma ngasih contoh jadi cuma 1 pakainya meja. Nah, silakan kalian berkelompok bikinnya menyebutkan 3 benda dengan wujud yang berbeda. Nulisnya kelompok aja, salah satu aja, tapi didiskusikan bareng-bareng. Jadi misal disebutin yang benda padatnya mau pakai apa, cairnya mau pakai apa, gasnya pakai apa. Paham? Paham? Silakan yuk dikerjakan bareng-bareng berkelompok. Yuk, tulisnya satu kelompok satu aja. Satu kelompok yang ada 1 tapi didiskusikan bareng-bareng. Yuk. Yuk. Iya, nomor 1, 2, 3, 4 ya. Iya, yuk. Siapa yang mau nulis? Siapa? Aku gas. Ditulis dulu ya. 5 bulannya. Jadi nanti bukunya ada 3. Ayo. Jawabannya apa itu? Enggak, kalian isi aja loh. Nomor 1, 2, 3, 4 aja. Cara isinya sama seperti yang kayak gini aja, nggak apa-apa. Dimanapun lakukan itu ditulis dulu Nomor 1 sampai 4. sama benda. Iya. Iya. Yo, udah. Mas Farah, ayo Mas Arif. 1, 2, 3. Mbak Alisa, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Di sampingnya loh. Ayo. Yo. Mbak Eva, sini nggak apa-apa. Balik kamu di sini. Mbak Eva, di sini. Biar supaya nggak kelihatan. Terus itu siapa? Oh ya udah di sini nggak usah dibuka. Di bawah dibuka. Kalau ada, dia mau tempat. Apa namanya?
pada wujud benda cair satu, padat satu, gas satu. Aku kasih nomor ini. Iya, enggak tulisan nomor 1 sampai 4 ada Aku kasih nomor ini. Nah, di kelas ini yang wujudnya benda cair apa? Air. Biasanya air. Cair. Mana jadi? Dari mana jadi? Kata gue, yang cair ini. Soalnya sadar kan banyak loh di sini yang cair. Lihat lagi coba di kelas ini yang cair apa aja? Nah, itu boleh saya.
lagi. Apa? Udah bikin minum guys. Tidak kalau pergi Mbak. Sampai besok. Bahasa Jawa juga loh. Betul kalau jam berapa tuh? Sudah? Saya mulai jam berapa? Besok. Enggak rahasia. Biasa. Dari biasa kan kalau jam 1. KTAP itu langan harian bukan PTS loh. Kalau PTS atau tanggal 2 Selasa, tanggal 2 Juni. 2 Juni ruang minggu kok lama. Kalau sudah minta langsung dikasih nomor 2 nya nomor 1.
Bahan pembentuknya kayu, betul atau enggak? Betul. Wujud bendanya apa tadi Mas Saleh? Padat, betul atau salah? Betul. Fungsi bendanya apa Mas Saleh? Fungsinya untuk duduk, betul atau salah? Betul. Oke, selanjutnya Mas Saleh satu hal. Jangan siapa? Nah, nomor 2. Yuk, udah. Dibaca yang keras. Nomor 2. Sudah saya fungsinya? Oke, tadi kelompoknya perhatikan Mas Bayu. Perhatikan, tadi kelompoknya Mbak Lili bilang menyebutkan nama bendanya sabun cuci piring. Ayo kelompoknya tadi yang menyebutin sabun cuci piring selain kelompoknya Mbak Lili. Nggak ada. Punyanya Mas Bayu menyebutkan sabun cuci piring. Kita cek jawabannya. Sabun cuci piring, bahan pembentuknya apa Mbak Lili? Bahan kimia. Sabun cuci itu terbuat dari bahan kimia. Terus wujud bendanya apa? Wujud bendanya cair. Fungsi bendanya untuk mencuci piring. Berarti betul atau salah teman-teman? Betul. Terakhir sebutkan bios ya Pak. Nama bendanya apa Mas Farel? Yang keras aku bilang ke teman-teman. Nama bendanya rasa biji. Oke, Mas Farel bilang nama bendanya gas LPG. Bahan pembentuknya itu dari gas bumi. Wujud bendanya gas sama fungsi bendanya untuk memasak. Betul atau salah teman-teman? Betul. Berarti semua jawaban dari kelompoknya Mas Farel? Betul. Tepuk tangan dulu semuanya. Untuk yang punyanya kelompoknya Mas Novo tadi sudah tak cek, sudah benar semua. Lah untuk kelompoknya Mbak Selvi ada salah satu. Kelompoknya Mbak Selvi. Coba perhatikan. Kelompoknya Mbak Selvi tadi ada salah di sini. Kelompoknya Mbak Selvi bilang menuliskan nama bendanya sabun cuci piring. Bahan pembentuknya bahan kimia. Wujud bendanya hijau. Betul atau salah? Hijau itu apa? Warna. Nah, wujud bendanya apa tahu rasa piring? Fungsi bendanya udah benar untuk mencuci piring. Yang fokus ya Mas Bayu ya. Kelompok temennya nih sini ya salah ya
desigram. Desigram boleh. Miligram boleh. Dektogram apa? Ada adanya deh. Iya, adanya hektogram. Jadi kilo, hekto, deka, gram, desi, senti, miligram itu saling berhubungan. Untuk contohnya ini aku mau praktekin. Ada yang tahu ini apa? Siapa yang bilang beras? Berapa sih? Bentuknya apa? Wujudnya apa? Padat. Terus fungsinya buat apa? Buat bikin teh, buat bikin minuman. Oke. Di sini dalam kemasan. Di dalam kemasan ini tertera beratnya berapa? 1 kilo. 1 kilogram. Ya. 1 kilogram. Jadi setiap tabung 1 kilogram. 1 kilogram. Biasanya tapi 1 kilogram. Kita akan cek apakah benar beratnya 1 kilogram. Nggak kelihatan. Mas Farah sini. Lewatnya sini aja. Sini. Perwakilan kelompok aja. Coba salah satu coba. Ya masuk dari sini. Ya. Namanya berapa? Satunya ada komanya nggak? Komanya nol. Berarti pas 1 kilogram beratnya. Oke, boleh kembali. Gula mungkin aja. Berarti berat gula ini tepat di angka berapa? 1 kilogram. Beberapa kemasan gula itu juga ada yang tulisnya bukan kilogram tapi gram. Kebetulan aku barunya kilogram. Ya, tadi dia mau kasih satu yang gram. Oh, nggak bisa dikecilan. Ini nggak bisa buat nimbang cincin mas kalau ini. Terlalu kecil. Oke. Ini gini. Masih ingat 1 kilogram itu berapa gram? 1 kilogram berapa gram? Ayo dibagi 1.000 gram. Berarti berat gula pasir tadi berapa gram? 1.000. Iya, 1.000 gram. Kalau aku tanyanya berapa gram berarti jawabannya 1.000. Tapi kalau aku tanya berapa kilo jawabannya 1. Oke, berarti 1 kilogram itu sama dengan 1.000 gram. Jadi kalau misalnya aku bilang ini berat gula pasir itu 1.000 gram, terus parahnya ya enggak 1.000 gram, tapi 1 kilogram. Berarti sama saja apa enggak? Sama saja. Hanya saja satuan beratnya yang berbeda. Yang satu pakai kilo, yang satu pakai gram. Sampai sini paham dulu? Berat. Oke. Masuk ke sini. Bentar ya, tamatin lagi ya. Di pertemuan sebelumnya, aku sempat membahas sedikit mengenai maksudnya tadi mana Kak? Nah itu apa? Bagus. Itu Itu yang yang bawah. Maaf ya. itu dia. Sudah tidak masih sekian. Ya masih ingat nggak satuan berat ada baja? Kak? Kilo? Gram. Hekto? Gram. Deka? Gram. Oke.
DG itu desigram. CG itu sentigram. Kalau MG itu mililiter. Bukan, kalau mililiter itu pakainya belakangnya L ya L. Kalau ini G itu gram artinya. Ini adalah singkatan-singkatan dari satuan berat benda. Ingat, kalau turun satu kali berarti dikali apa dibagi? Kali berapa? 10. Kalau naik berarti dikali apa dibagi? Dibagi 10. Contoh misalnya, berarti kalau 1 gram berarti sama dengan berapa DG? Gram ke DG kali. Turun ya, kalau turun itu kali berapa? 10. Nah, padahal 1 berarti 1 dikali 10. 1 kali 10 berapa? 10 desigram. Kalau 1 gram diubah ke sentigram berarti jadinya dikali berapa? Dari gram ke sentigram berarti dia turun berapa? Berapa kali? 2 kali. Kalau 2 kali berarti kali 10 apa 100? Kali 100 karena dikali 10 kali 10. Berarti sama dengan 1 gram. Sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100 CG. Sampai sini paham dulu? Paham. Kalau naik nanti dibagi. Sabar ya. Oke. Yuk. Coba ini ada ya. Tak geser ke sini saya. Geser ke sini. Langsung pulang. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang satuan berat ini udah paham belum? Udah paham belum? Belum? Udah paham belum? Beneran kalau presentasi lagi? Sudah? Ini mau dicatat dulu apa? Push! Sebelumnya udah terjelasin ini berarti tamas ya? Di pertemuan sebelumnya kan udah ada. Sehat nggak? Itu Ini apa dibuka? tapi sembunyi aja Bu. Sudah sudah. Yo, tadi kita udah belajar tentang kilogram dan apa? Kilogram dan apa? Halo. Hai. Halo, hai. Hai. Masih fokus ya. Oke, tadi kita belajar tentang kilogram dan gram. Sekarang ada latihan soal. Pilih satuan berat yang paling tepat. Kira-kira kilogram apa gram untuk benda-benda berikut. Nomor 1, minta tolong dibacakan Mbak Vio. Nomor 1. Berat 1, 2, apalah berat 150. Nah, 150 ini kira-kira kilogram apa gram? Gram. Ini gram. Bayangkan satu apel bobotnya 150 kilogram. Ini bentuknya segede apa itu? Segede
Buah berat berarti. Berarti kira-kira bobotnya 25 kilogram apa gram? Apa? Kilogram sih Pak. 25 kilogram. Ambil. Nomor 4 ya Pak, Mas Novel. 15 apa? Sebuah menghapus kilogram atau gram? Kilogram. Bercanda ya gram. Terus yang terakhir nomor 5. Berat sepeda adalah 12. Kira-kira 12 apa? Kilogram. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau bendanya itu kemungkinan besar, itu berarti lebih mudah memakai kilogram. Contohnya apa? Kayak beras, sekarung beras, satu buah sepeda. Bapio. Ini adalah benda-benda yang ukurannya besar. Biasanya pakai kilogram. Kalau benda-benda yang kecil lebih mudah pakai menggunakan apa? Gram. Contohnya apa? Satu buah apel, satu buah pensil, penghapus itu pakainya gram. Sampai sini bisa membedakan penggunaan kilogram dan gram. Bisa. Oke. Masih kuat lanjut? Tinggal lagi ya, Ayo. Ayo semangat dong. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bungkus awan. Ayo tepuk. 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Mangkos yang salah. Langsung ke depannya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, hasil fokus semua. Nah, ayo lanjut ya. Tinggal lagi. Oke, selanjutnya. Kita selanjutnya ya. Di sini udah mengetahui berat badannya masing-masing belum? Perhatikan tugas selanjutnya. Secara kelompok aja, kelompoknya masih sama ya? Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Tugas kalian perhatikan. Tugas kalian. Sama nanti bergantian menimbang ke depan satu persatu. Jadi ditulis dulu di bukunya. Nomor 1 misalnya kelompok 3 anggotanya Viola, nomor 1 Viola, nimbang dulu berat badannya siapa? Berat badannya berapa? Nanti dicatat sama salah satu temannya. Nanti dicatat dulu berat badannya. Gantian ya. Untuk tugas selanjutnya nanti setelah mengukur berat badannya selesai dulu. Yang mau proten kelompoknya maju ke depan dan insert urut-urutan. Biar adil. Yang perwakilan kelompok siapa? Ayo. Ya kelompok dulu. Ayo kelompok. Pemimpin dulu yang menang nanti duluan. Catatannya mana? Gak dicatat, ingat nggak nanti? Yuk, yang di sini nulis nama anggotanya dulu. Nama anggotanya sama tulis nama anggotanya dulu. Tulis nama anggotanya dulu. Yuk. Yang menang siapa? Yang kedua, kelompok apa? Yang ketiga, Mas Ade. Yang kelompoknya Mas Ade maju dulu ke depan. Yang belum maju silakan nyicil tulis nama anggotanya dulu ya. Ayo, Mas Ade maju. Yuk. Ayo ke sana dulu. Lewat ke sana. Ayo Mas Ade, Sing gede ya, Dek. oke. Nanti
Yang sapi. Iya. 29. Habis itu? Viola berapa? Iya. 33. Habis itu? Terus Mas Pandu berapa? Berarti sebagai Viola. Jadi Mas Nova, Mbak Ica, Viola, baru Pandu ini dua benar jawabannya. Dari terkecil ke terbesar. Oke, sip. Dari ya, pokoknya Mas Nova yang terkecil sih. Mbak Oni, berat badannya? Mbak Ica
Setiap pagi Rani berangkat ke sekolah dengan sepeda lamanya. Sepeda itu adalah hadiah dari ayah sejak Rani duduk di kelas 1. Walaupun tidak baru, sepeda itu selalu dibersihkan dan dirawat dengan baik. Rani merasa senang karena masih bisa menggunakan setiap hari. Oke, yang paragraf 2 aku mau yang baca adalah Mas Farel. Saya tidak berani mengambil nasi dan telur dari rumah. Ia tidak membeli makanan yang mahal di kantin. Rani juga membawa botol minum sendiri agar hemat dan tidak boros. Teman-temannya senang melihat kebiasaan Rani yang sederhana dan teratur. Terakhir, paragraf terakhir aku yang mau yang baca. Ayo. Yo, ayo. Terakhir, paragraf terakhir Rani. Rani belajar bahwa hidup sederhana membuat hati merasa teguh dan bahagia. Ia menggunakan barang yang dimiliki yang baik dan dengan kita sesuatu yang tidak Oke. Nah, ini tadi adalah sedikit cerita pendek mengenai hidup sederhana. Nah, dari Rani tadi kita belajar tentang hidup sederhana. Rani tadi gimana? Ayo, Rani tadi gimana? Tidak boros, hemat. Sederhana. Contohnya apa? Sederhananya dikatakan apa? Dari kalimat yang mana menggambarkan Rani hidup sederhana? Makanan yang Apa ya? kedua. Apa? Di sini dikatakan Rani membawa bekal dari rumah. Dia tidak membeli makanan mahal di kantin. Dia lebih milih bawa bekal dari rumah. Irit, hemat. Kalau dikasih uang saku, nanti uang sakunya ditabung. Karena udah bawa bekal. Coba di kelas 3 ini ada nggak yang apa? Udah dikasih uang saku, tapi uang sakunya dihabisin semua, nggak ditabung. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Siapa itu? Ada. Kalau dikasih uang saku lebih, biasanya cuma dikasih 5.000 tuh Benny hari ini ibu baik ngasih aku 10.000. Ya, disisihkan sebagian untuk ditabung. Wah, dikasih uang 10.000. Traktir teman-teman sekelas jajan ini itu itu menggambarkan hidup sederhana nggak? Tidak, tapi malah menggambarkan hidup gimana? Boros. Dan dikasih uang lebih bukannya ditabung, disisihkan ditabung, malah buat jajan. Terus selain membawa bekal, orangnya juga gimana? Mencerminkan hidup sederhananya gimana? Dari paragraf pertama ini ada cerminan hidup sederhana nggak? Ada. Apa itu? Sepeda lamanya. Rani berangkat ke sekolah menggunakan sepeda lama yang ia gunakan sejak yang diberikan oleh ayahnya dari kelas 1. Karena dia merasa sepedanya masih bisa digunakan, ya udah ngapain beli baru. Kalau temannya, temannya punya sepeda baru tiap naik kelas, tapi Rani nggak minta sepeda baru, dia milih pakai sepedanya dari kelas 1 karena belum masih bisa dipakai, kenapa harus minta? Ayo baru. Itu adalah contoh hidup sederhana. Coba aku mau tanya, anak-anak di sini kira-kira di rumah, di sekolah itu kalian sudah menerapkan hidup sederhana belum? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, contohnya gimana? Contohnya hidup sederhana di rumah tuh gimana toh? Ada yang bisa menjawab? Mau mengemukakan pendapatnya satu aja. Hidup sederhana di rumah tuh gimana? Contoh hidup sederhana di rumah. Gimana tuh? Gimana?
dipakai badan untuk main game. Itu bisa, itu contoh hidup sederhana atau bukan? Contoh hidup sederhana bukan? Bukan. Itu tidak mencerminkan hidup sederhana. Kalau hidup sederhana itu bisa dialihkan dengan kegiatan yang lain yang tidak harus menggunakan elektronik. Coba kalau pakai elektronik dan itu kalau main MF tuh pakai ini nggak atau pakai kuota nggak tuh? Ya, itu pakai kuota. Nah, bayangkan Wifi itu yang harusnya bisa buat belajar kakakmu di rumah, gua pakai buat main FF tuh. Wah, kakakmu saya ngerjain tugas, iki kok sinyalnya lama banget. Ternyata dipakai badan buat main game. Itu tidak mencerminkan hidup sederhana. Ya, dialihkan lah. Gimana cara mengatasinya? Mainlah sepak bola, mainlah olahraga, mancing yang boleh. Ya. Jadi kegiatannya pada main, coba perhatikan kegiatannya pada main FF di rumah itu contoh hidup sederhana atau bukan? Bukan. Ada yang bisa nyebutin satu lagi contoh hidup sederhana di rumah itu apa? Atau pada di sekolah dia hidup sederhananya apa? Hidup sederhana kalau di sekolah tuh gimana tuh? Contohnya gimana kalau di sekolah hidup sederhana? Bawa bekal dari rumah, tidak boros. Tidak boros karena sudah bawa bekal dari rumah. Selain itu apa lagi? Kalau misalnya temanmu ke sekolah, pamer nih. Halo, tasku baru. Terus kamu gimana? Kamu jadi pengen beli atau merasa sudah cukup dengan tas yang kamu miliki? Merasa sudah cukup dengan apa yang kamu miliki itu memang contoh dari hidup sederhana. Walaupun temanmu apa-apanya baru, tasnya baru, HP-nya baru, sepatunya baru, uang jajannya banyak, tapi kalian tidak iri dengan kepemilikan teman kalian. Ya, itu adalah contoh dari hidup sederhana. Sampai sini paham dulu mengenai hidup sederhana? Paham. Masih kuat? Masih kuat? Oke. Terakhir. Ini benar terakhir. Aku mau kalian menceritakan satu tindakan kalian yang mencerminkan hidup sederhana. Yuk sekarang ditulis di bukunya masing-masing. Satu tindakan atau kegiatan kalian yang mencerminkan hidup sederhana. Tadi aku udah ngasih banyak contoh. Yuk dong, silakan tuliskan satu aja. Satu aja. Sebutkan satu contoh kegiatan atau tindakan yang mencerminkan hidup sederhana. Langsung ditulis saja. Apa? Boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh di lingkungan masyarakat. Yuk. Yuk. Silakan tuliskan satu saja. Contoh tindakan atau kegiatan yang mencerminkan bahwa kalian hidup sederhana. Yuk. Sebutkan contoh apa tadi? Sebutkan contoh satu kegiatan hidup sederhana. Satu contoh kegiatan hidup sederhana. Sebutkan satu contoh
jawabannya kan rumahku. Iya. Bermain film deh. Di sekolah. Ini sepeda ontel. Kemana? Kemana? Otak ya. Kemana boleh? Otak ya. Ada lagi ibu tadi. Ada satu. Masih ada yang masuk lagi. Masih ada yang masuk lagi. Kamu tiga ibu. Boleh. Dalam. Ya maksudnya pembaginya apa bu? Pembaginya apa? Kayak Rani tadi kan dia bilang dia tuh pakai sepeda lama. Ada ya dia lebih tahu daripada harus uang saya kalau saya tahu pilih ke rumah dibagi kemana coba? Tuh. Kan pilih sama pilih sama
duduk dulu minumnya. Yuk, segera. Ya, di sini kembali ke tempat duduknya lagi ya. Satu mejanya satu kelompoknya. Sekarang, yuk, hadirin. Kita akan melakukan refleksi dulu. Yuk, anak-anak, halo. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai. Oke. Tambah satu. 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 Dua. 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 Satu. Yo. Oke, kegiatan terakhir adalah kita akan melakukan refleksi dulu. Perhatikan semuanya. Jadi, yang namanya hidup sederhana itu sebenarnya baik atau buruk untuk kita? Baik. Menjadikan kita lebih gimana? Lebih baik. Lebih berhemat, lebih sombong, lebih sombong, lebih baik, lebih bersyukur. Ayo, ayo. Hidup sederhana itu mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur atas apa? Rezeki yang dikasih sama Allah. Dikasih sama Tuhan. Udah dikasihnya sekian, yaudah alhamdulillah. Kalau misalnya dikasih rezeki lebih, ya jangan foya-foya. Jangan lupa disisihkan untuk apa? Untuk ditabung, untuk sedekah. Itu adalah contoh dari hidup sederhana yang akan membawa manfaat. Hidup sederhana itu membawa manfaat apa berdampak buruk? Manfaat. Yang untung adalah diri kita sendiri. Di sini ada. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai berjalan dengan lancar. Anak-anak juga cukup aktif. Terima kasih. Ya. Yo, ini bolpennya siapa? Sebelum Rizkyku, sebentar. Oke. Sebelum kita dulu, aku mau meninggalkan pembelajaran hari ini. Jadi kita belajar tentang wujud-wujud benda. Wujud bendanya kita apa aja? Ada. Cair. Oke. Terus satuan berat tadi ada apa aja? Satuan berat. Satuan berat. Kilogram. Gram. Terus hidup sederhana. Hidup sederhana itu contoh hidup sederhana. Hidup sederhana itu memberikan dampak yang baik atau buruk ke kita? Baik.
Enggak ya, Kak? Untuk menutup pembelajaran hari ini,